Setiap saya tarik nafas, kan saya menarik kecerdasan ilahi yang ada di sini, di ruang kosong ini. Sang Hyang Taya ini, saya tarik ke dalam diri saya. Dan saya izinkan beliau tinggal di rumah ciptanya sendiri. Dan setiap napas keluar, saya titipkan sesuatu pada beliau. Dan setiap titipan saya selalu jadi kenyataan. Jadi jangan pikirkan, jangan batasi Allah dengan batasan pikiran kita. Justru pikiran kita harus mengikuti yang tanpa batas. Disitulah kita pentingnya belajar kesadaran. Wah, ini ilmunya sangat luar biasa. Sayang sekali hadis qudsi yang mengatakan, aku bergantung sangkan hambaku. Yang menggunakan pikiran ini, maaf, kebanyakan bukan kita nih orang Islam. Yang menggunakan pikiran ini malah kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf ya, secara keyakinan tidak berbaju seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, apa yang akan saya sampaikan pesan hari ini? Memanjat dinding terbesar buatan pikiran. Memanjat dinding terbesar buatan pikiran. Tahu dinding? Dinding itu adalah sesuatu yang memisahkan. Dinding itu sesuatu yang membatasi. Bahkan begitu ada dinding, pandangan kita terhalang oleh dinding. Jadi saya mau kasih tahu, sebetulnya di sini ada dinding besar yang harus kita panjat. Di sini ada dinding penghalang yang membuat kita terhalang. Dan itu yang membuat kita tidak kemana-mana. Sekali lagi, itu yang membuat kita selama ini tidak pergi kemana-mana. Rasa takut itu buatan pikiran. Tapi kita ikuti apa kata pikiran, pikiran jadi majikan kita. Jadilah kita menjadi identifikasi dari pikiran kita sendiri. Itulah sumbernya penderitaan. Sekarang dinding besar itu akan kita panjat. Jika perlu dinding itu kita runtuhkan. Begitu dindingnya diruntuhkan, tidak ada lagi pemisah. Jerman Timur, Jerman Barat ada dinding dulu. Mereka sepakat untuk meruntuhkan dinding pembatas itu. Mereka berbaur kembali. Mereka berpelukan tepat saat dinding itu diruntuhkan. Kita harus meruntuhkan dinding terbesar buatan kita sendiri. Adanya di mana dinding itu? Di sini. Dan selama ini kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Itu kegagalan kita. Makanya nafs diri kita itu ada dua. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam nafs, dalam diri Anda itu ada dua yang selalu berperang. Satu pikiran, yang kedua kesadaran. Mana yang akan menang? Siapa yang akan menang? Pikiran atau kesadaran? Siapa yang akan menang? Yang akan menang adalah yang selalu kamu kasih makan. Kalau yang dikasih makan terus pikiranmu, pikiranmu akan dominan. Tapi kalau yang dikasih makan kesadaranmu, kesadaran akan dominan. Ketika kesadaran dominan, dia akan mengendalikan pikiran. Ketika pikiran dominan, dia akan mengendalikan kesadaran. Sudah kesadarannya rendah, pikirannya dominan. Sudah, kamu akan dikendalikan oleh pikiranmu sendiri. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran disebut tidak bisa berpikir. Paham? Jadi berpikir itu bukan ngitung utang, menjumlahkan uang, itu bukan berpikir, hitung-hitung. Hitung duit, takut hilang, hitung itu. Itu bukan berpikir. Berpikir artinya adalah mengendalikan pikiran, supaya pikiran bisa digunakan. Makanya orang bijak mengatakan pikiran itu adalah pelayan yang terbaik, tetapi dia majikan yang sangat berbahaya.
Jadi pikiran itu pelayan yang terbaik kalau bisa mengendalikannya. Tapi dia ketika tidak dikendalikan dan justru mengendalikan kita, dia akan menjadi majikan yang sangat berbahaya. Orang yang cancer, tumor, macam-macam penyakit fisik, semua sudah ditemukan. Asal muasalnya adalah pikiran. Pikiran ada dua, ada pikiran sadar disebutnya short term memory, ada pikiran bawah sadar disebutnya long term memory, itu bahasa psikologi, gaul dikit. Nah, pikiran sadar itu short term memory, memori jangka pendek. Pikiran bawah sadar long term memory, memori jangka panjang. Kapan sesuatu yang kita ingat itu bisa jebol memasuki pikiran bawah sadar? Tepat ketika ada pengulangan atau dalam arti repetisi. Contoh, kita pernah disakiti oleh orang lain. Walaupun sebetulnya sakit hati itu bukan urusan orang, urusan kamu, karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Kan itu. Sakit hati itu sumbernya kamu, bukan orang. Duh, sakit hati, ya salah sendiri. Hati mau sakit atau tidak sakit kan urusanmu. Mau didengar atau tidak didengar urusanmu. Dimasukkan hati atau tidak kan urusanmu, bukan urusan orang. Dan kita tidak bisa mengendalikan orang. Taruhlah kita sakit hati, taruhlah sakit hati walaupun salah kita. Nah, sakit hati yang ditimbulkan oleh orang itu diingat sekali, itu masih di pikiran sadar. Diingat 2 kali mungkin masih di pikiran sadar, tapi diingat berulang kali jebol masuk ke alam bawah sadar, jadi long term memory, jadi memori jangka panjang. Setiap ada stimulus dari luar, dia akan keluar aslinya. Ini aduh subhanallah ya, kalau kita mengerti mekanisme pikiran luar biasa. Makanya laki-laki dan perempuan beda cara berpikirnya. Makanya kalian harus saling mengenal supaya ketika berumah tangga bisa menerima dan menghargai perbedaan. Terutama perbedaan cara berpikir. Siapa yang membedakan cara berpikir laki-laki dan perempuan? Allah. Karena kalau sama nggak lucu dipersatukan. Kalau sama kita tidak akan belajar. Justru kita disatu kasurkan, satu dapurkan, disatukan dalam satu bangunan namanya rumah tangga itu. Tujuan utamanya latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan saya beda. Makanya laki-laki itu dulu dari planet Mars, perempuan itu dulu dari planet Venus. Jadi dari planet yang berbeda. Nah, saat itu laki-laki ketika tinggal di planet Mars, mereka kemudian sibuk bikin teropong, teleskop untuk mengamati para penduduk di planet Venus. Karena diamati dari planet Mars, ternyata di Venus banyak yang cantik. Ternyata di Venus banyak yang lucu-lucu. Fisiologinya berbeda dengan kami-kami yang ada di Mars. Begitu kata penduduk Mars. Akibatnya apa? Akibatnya dari Mars mereka menyiapkan pesawat, terbanglah ke planet Venus. Sesampainya di planet Venus, penduduk Mars masih merasa dia penduduk Mars. Penduduk Venus juga masih merasa penduduk Venus. Jadi di situ waktu di Venus mereka masih saling menghormati dan menghargai perbedaan. Masih sadar kalau mereka berbeda. Tetapi waktu telah mengubah mereka, akhirnya mereka ya tertarik karena beda pasangan, beda jenis kelamin. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menikah. Di mana menikahnya? Di Venus. Nah, setelah menikah, kemudian mereka itu pergi tamasya ke bumi ini. Sesampainya di bumi, nah si pasangan ini sudah lupa asal muasalnya. Waktu di Venus masih ingat, yang Venus sadar kalau penduduk Venus, yang Mars sadar penduduk Mars. Begitu nyampe di bumi, dua-duanya sudah hilang ingatan. Lupa kalau mereka dari planet yang berbeda. Disitulah mulai berantem. Saling memaksakan perbedaan supaya sama. Jika kamu benar-benar mencintaiku,
kamu harus nurut sama aku. Kata yang satu lagi, aku sayang padamu asal kamu ngikut aku. Wah, mulai itu ya, pada berantem tuh. Di mana? Berantemnya di sini, di bumi, karena lupa kalau mereka berbeda. Makanya cara berpikir laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu logika dengan rasanya tidak bisa nyampur, karena otak kiri dan otak kanan laki-laki tidak punya corpus calomus. Kalau perempuan otak kiri dan otak kanannya punya corpus calomus, sehingga perempuan itu kalau berpikir nyampur, mana logika mana rasa sudah tidak bisa dibedakan lagi. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Makanya kalau laki-laki kenal perempuan, ketika perempuan punya masalah, sebetulnya perempuan itu sangat mudah. Ketika perempuan punya masalah, perempuan tidak butuh solusi, hanya butuh didengar saja. Yang ajaib, perempuan itu didengar saja sudah solusi. Ngerti nggak kalian sebelah sini? Ngerti? Gak ngerti-ngerti kalian itu. Perempuan itu cuma perlu didengar saja. Sudah, kalau lagi ngomong biarkan, karena mereka ini perlu bicara 23.000 kata sehari. Ini saya lagi ngebela kalian nih yang sebelah sini. Nah, sekarang saya mau belain sebelah sini. Laki-laki itu cara berpikirnya itu beda dengan perempuan. Laki-laki itu otak kiri dan otak kanannya tidak punya jembatan. Oleh karena itu maka laki-laki logika dan rasanya itu tidak bisa gabung. Jadi kalian yang sebelah sini pasti kalau mengeluhkan laki-laki, pasti kata-katanya, kok suami gua gak berperasaan banget. Padahal yang sebelah sini juga kalau ngeluhin kalian, kok istri gua tidak ngerti banget. Yang satu mengatakan suaminya tidak berperasaan banget, yang satu mengatakan istrinya tidak ngerti banget. Karena yang ini ukurannya logika, ini ukurannya rasa. Gak bisa ketemu. Tapi kalau saling mengenal, li ta'arofu, akan ketemu. Oh, ternyata Tuhan hebat. Yang namanya pasangan itu pasti kiri kanan disatukan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Disitulah akan terjadi sakinah, mawadah, warohmah. Kalian kan ngasal aja kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah. Ngerti juga kagak, tapi kalau ngedoain orang selalu begitu. Ya semoga keluarganya samawa. Saya juga nggak ngerti dulu samawa merek kompor apa gitu. Saya kira itu merek kompor. Ya, nggak ngerti. Nah, inilah rahasia pikiran. Mari kita buka sekarang. Kita buka sedikit-sedikit. Pikiran itu ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Parasut tahu? Kalau orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, nyungsep. Tapi kalau dia terjun payung, parasutnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di mana. Itulah pikiran. Kalau pikiranmu sudah terbuka, maka kau bisa mengendalikan pikiran. Tapi kalau pikiran masih tertutup, maka kau tidak akan bisa mengendalikan pikiran. Itulah pikiran sumber penderitaan. Oleh karena itu, yuk ngaji dengan saya, buka dulu pikirannya. Jangan semua yang saya sampaikan ini timbul konflik di dalam diri, terutama karena dalam diri kita sudah banyak pengetahuan. Ya? Oke. Yang kedua, ketika pikiran diam, seluruh alam semesta pasti menyerah. Jadi kalau kita ingin diberkahi semesta, maka istirahatkan pikiran. Karena pikiran ini kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Dan pikiran itu tidak suka saat ini. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Ya. Saya pastikan ya, kalau saya tanya, di dompetmu ada uang? Adalah, walaupun 10.000, 50.000, 100.000 ada, saya yakin. Saya bisa lihat kok dompetmu.
Tapi begitu kalian dibawa ke masa depan oleh pikiran, pasti akan berpikir nanti, besok, lusa seperti apa. Kita jadi cemas dan takut tentang masa depan, padahal yang sedang dipikirkan itu adalah ilusi saja, bukan kenyataan. Kenyataannya beras hari ini punya, kenyataannya duit juga ada, kenyataannya anak sehat, sekolah biasa. Tapi mikirin, oh nanti biaya sekolah gimana? Nanti urusan nanti, karena nanti itu ditentukan oleh hari ini. Makanya hadir di sini saat ini sekarang, itulah yang disebut dengan mindfulness. Itu namanya kesadaran. Pikiran kita tuh tidak suka dua, tidak suka satu, yaitu hadir di sini. Sukanya itu membawa kita ke masa lalu. Kalau kita dibawa ke masa lalu, pasti kalian sedih. Kalau dibawa ke masa depan pasti takut dan cemas. Makanya Quran itu sangat hebat. Quran itu mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu tentang masa depan, sedih itu pasti tentang masa lalu. Makanya di sini saya menyediakan klinik holistik. Yang sudah kadung pikiran-pikiran buruk masuk alam bawah sadar, sudah masuk di memori jangka panjang, itu harus dikeluarkan dengan teknik hipnoterapi. Itu yang disebut dengan menyembuhkan penyakit dari akarnya. Itu yang namanya penyembuhan secara holistik. Kita selama ini sakit kepala langsung minum obat sakit kepala. Sakit pinggang minum obat penghilang rasa sakit pinggang. Kalian itu cuma menghilangkan rasa sakit sesaat, akarnya nggak pernah disentuh. Padahal akarnya alam bawah sadarmu yang harus dibereskan. Di situ sumber penyakitnya sebetulnya. Makanya riset modern mengatakan 50% simptom penyakit fisik itu karena jiwanya kotor. 25% sakit fisik kontribusi dari mentalnya brengsek. Jadi kalau dua itu diurus, bereskan jiwanya, bereskan mentalnya, sudah jelas fisiknya 75% sehat. 15% berasal dari hubungan sosial yang terganggu. Karena apa? Orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri pasti akan konflik lewat mulutnya dengan orang lain. Yang gampang berantem, tersinggungan, gampang marah, udah jelas itu. Dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Cuman konflik itu disalurkan lewat mulutnya. Jadi konfliknya melebar dengan orang lain. Di mana masalahnya? Masalahnya jiwanya kotor dan pikirannya, mentalnya amburadul. Hubungan sosial jadi terganggu. Ketika hubungan sosial terganggu, 15% tubuh fisiknya akan sakit. Coba bayangkan, jiwa kotor, mentalnya amburadul, hubungan sosial terganggu, sudah total 90%. Pasti tubuh fisiknya sakit. Jadi saya ingin kasih tahu, kalau belajar spiritual itu cirinya apa? Sehat lahir batin. Jadi kalau kalian udah belajar spiritual bertahun-tahun tapi kepala pusing, habis duduk bangkit kunang-kunang, udah deh nggak beres itu, ya jelas. Yang nggak beres itu jiwanya sama mentalnya, kan itu kontribusi 75%. Gitu cara ngukurnya. Makanya gaul membaca artikel-artikel modern yang sudah terindeks. Sekarang itu kalau baca artikel, baca jurnal, lihat dia terindeks enggak? Ada terindeks Scopus, ada terindeks Hamilton. Jadi ada badan dunia yang memberikan sertifikasi. Ini artikel layak untuk dikaji atau tidak? Hasil riset atau bohong gitu. Jangan membaca hoax. Tapi artikel yang terindeks bayar. Kalian kan pengennya gratis. Asal ada tulisan orang belum dibaca, belum diamati langsung di-share. Itulah kita ya, kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang lucu ya. Ngerti sampai sini? Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Jadi ingin sehat lahir batin, ya tentu saja sehatkan jiwa, sehatkan mental. Nah, gimana cara menyehatkan jiwa? Di sini banyak yang nggak tahu. Dikiranya kalau ngaji kayak gini itu langsung santapan jiwa. Enggak. Kalau jiwamu ingin sehat,
jiwamu kasih makanan yang sehat. Kalau jiwa itu nur, makanan jiwa adalah nur ala nur. Disitulah harus tahu mana mulut jiwanya, gimana cara makannya. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan kita untuk bisa ngasih santapan jiwa. Maaf ya. Kan sekarang ini asal pengajian disebut pengajian ruhani, betul? Iya, walaupun isinya menghujat orang yang berbeda. Walaupun isinya terus aja mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan dia, atau menyesat-nyesatkan orang yang tidak sama dengan dia, kan itu dianggap benar. Ciri orang yang sudah bijaksana, dia bisa menerima perbedaan. Dan orang yang sudah bijaksana tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan orang lain melakukan kejahatan pun dia tahu, oh kesadaran dia baru sampai di situ, biarin aja. Nanti juga dari kejahatannya dia akan terima akibat. Akibat yang akan mengajarkan dia untuk bangkit naik kesadaran tanpa kita. Jadi kalian jangan usil, jangan komentar. Mau bulan puasa aja sibuk bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Waduh, katanya yang berpuasa lebih waras daripada yang tidak berpuasa. Tapi yang waras minta dihormati yang nggak waras. Jadi saya bingung siapa yang waras ini. Harusnya kalau mau puasa ya bikin spanduknya bukan begitu. Kami yang tidak berpuasa menghormat, kami yang puasa karena sadar menghormati yang tidak berpuasa. Bikin spanduk itu pasti ditimpukin orang sekampung. Padahal itu yang waras. Harusnya yang sadar menghormati yang tidak sadar, bukan yang tidak sadar disuruh menghormati yang sadar. Makanya makin banyak slogan di tempat kita itu sedang mencerminkan siapa diri kita. Jadi kalau di depan rumah ada tulisan jangan injak rumput, berarti orang-orang di situ masih injak rumput, masih ada pengumuman. Makanya hati-hati bikin pengumuman. Makin banyak pengumuman sebetulnya makin mencerminkan bahwa perilaku kita seperti yang diumumkan. Paham maksud saya? Lanjut? Oke. Agak alat nih ngaji. Ini baru pendahuluan. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Ngerti maksudnya? Pikiran diam artinya pikiran itu tidak diizinkan loncat ke masa lalu, tidak diizinkan loncat ke masa depan. Berarti hadir di sini saat ini sekarang. Itu namanya mindfulness. Itu pentingnya kita belajar olah nafas. Lucu ya, ketika orang belajar olah nafas malah dianggap aneh. Ajaran dari mana? Padahal nafas itu adalah sang hidup pada diri kita. Tanpa nafas kita tidak ada apa-apanya. Yuk saya mau kasih tahu sama kalian semua. Orang bikin HP ini, bikin laptop saya di depan saya ini, bernapas nggak? Bernapas. Itu hanya menggunakan napas biasa, masuk keluar, nggak diolah, bisa bikin laptop. Orang bikin pesawat pakai napas nggak? Pakai napas. Hanya menggunakan napas biasa, yang biasa aja keluar masuk seperti biasa, itu orang bisa menciptakan peradaban yang sedemikian luar biasa. Bayangkan kalau nafas diolah. Bayangkan seperti apa semesta ini. Peradaban yang kita capai itu luar biasa. Begitu napas diolah, kita akan bisa memasuki yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu yang disebut dengan kesadaran. Makanya Rama pernah kehilangan Sinta. Karena Sinta dicuri oleh Rahwana. Pernah tahu cerita itu kan? Siapa Rama? Ini Rama tuh kita. Siapa Sinta? Sinta tuh kesadaran yang ada pada kita. Siapa Rahwana? Rahwana tuh pikiran kita. Karena kesadaran dicuri oleh pikiran kita, makanya Rahwana disebut Dasamuka. Dasamuka itu 10 wajah. Makanya orang yang selalu dikendalikan pikirannya selalu 10 wajah, pura-pura baik, pura-pura bahagia, pura-pura soleh, pura-pura suci, padahal enggak. Nih kalau lagi gini di masjid nih, semua kan kelihatan seperti sabar, pakai peci,
kelihatan seperti soleh. Pakai baju takwa, kelihatan seperti takwa. Betul? Jadi sebetulnya ketika kalian sedang duduk begini dengerin saya, kalian itu sedang menjadi diri kalian yang lain, bukan aslinya. Aslinya kalian itu di rumah, di jalan, waktu kalian nyolot ketika mobilnya kesenggol, ketika kalian pijit klakson kenceng-kenceng ketika angkot sedang menurunkan penumpang, itulah kamu. Di sini nggak pijit klakson. Paham? Nih supaya ngerti. Maaf ya, dibuka sedikit. Karena kita ini selama ini dasa muka jadi rahwana. Karena rahwana itu penguasa negeri Alengka. Alengka itu pikiran, itu bahasa Sanskerta. Pikiran menguasai kesadaran, makanya rahwana mencuri Dewi Sinta. Nah tugas kita sekarang, yuk kita ambil lagi Dewi Sinta yang diambil rahwana itu, supaya bersama Rama lagi. Mau? Gimana caranya? Caranya cuma dua, bikin jembatan, namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Tadi udah dijelaskan. Jadi harus dapat nikmat. Nikmat terbesar manusia adalah ketika tahu jati dirinya siapa. Ketika dia kenal dirinya, kenal Tuhannya. Lewat bantuan siapa? Lewat bantuan Hanuman. Makanya Hanuman itu perwujudan dari seorang guru, guru yang waras. Dan ciri guru yang waras itu mengajarkan kepada siswanya untuk lebih pintar daripada gurunya. Tuh. Dan gimana supaya lebih pintar? Makanya seorang guru hanya membukakan pintu. Selebihnya silahkan seorang murid memasuki pintu itu sendiri, nikmati sendiri. Maka di Quran dikatakan, hendaklah kamu berlaku lemah lembut, ya, ambillah makanan itu sesukamu. Itu di Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Makanan apa? Makanan jiwa. Bawa tangki yang besar untuk mengambil makanan jiwa itu. Nanti jiwanya kekar, dewasa, penuh cinta kasih, tidak membeda-bedakan, bijaksana. Karena orang yang suka menyalahkan orang lain sebetulnya sederhana, ilmunya belum kemana-mana. Iya, lihat Bandung dari beca di Pasar Baru semrawut. Coba lihat Bandung dari pesawat. Oh, ternyata di belakang rumah-rumah yang di Pasar Baru itu masih banyak tanah kosong sebetulnya. Betul nggak? Melihat dari ketinggian selalu lebih luas. Tapi melihat dari tempat yang sempit selalu sempit. Makanya orang yang suka menyalahkan orang lain itu karena dia masih melihat di tempat sempit. Pengetahuannya sempit, belajar enggak, nyalahin orang. Karena kita sudah terbiasa dari dulu diajarkan menyalahkan orang. Tapi menyalahkan diri sendiri tidak ada pelajarannya. Akibatnya kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Untuk bahagia saja kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Aduh, mohon maaf ya, tolol banget. Ya ingin bahagia, bahagia saja. Orang lain melakukan apa ya jangan kamu pedulikan. Karena kamu tidak punya kuasa untuk mengendalikan siapapun. Kamu hanya punya kuasa mengendalikan dirimu sendiri. Repot banget sih. Mau nyalakan lampu yang penting tahu saklarnya taruh di mana. Kan gitu. Begitu tahu saklarnya cek langsung lampu nyala. Bahagia itu mau sekarang aja. Makanya orang bijak mengatakan kalau kamu ingin bahagia, berbahagialah sekarang. Gak usah nunggu apa-apa. Wah, saya nanti akan bahagia kalau rumah saya sudah selesai. Belum tentu umurmu sampai rumahmu selesai. Saya akan bahagia kalau perusahaan saya maju. Belum tentu umurmu sampai perusahaan maju. Kalau mau bahagia sekarang aja. Mau mati dalam keadaan menderita karena perusahaannya belum maju begitu? Bodoh banget. Mau bahagia sekarang aja. Gampang kok. Ngaji dengan saya gampang. Mau bahagia sekarang aja. Ya, nggak usah nunggu nanti. Anda mengendalikan pikiran sendiri atau pikiran yang mengendalikan Anda? Nah, lihat saya semua. Kebanyakan manusia itu bukan mengendalikan pikiran, tapi dia dikendalikan oleh pikiran. Nih nanti, ini baru permulaan nih. Saya baru berbicara tentang pikiran dulu supaya kenal.
Oh pikiran tuh begitu ya mekanismenya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya menundukkan pikiran. Ini penting ini sumber kesehatan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran, aduh sehat lahir batin. Ini ilmu yang sangat luar biasa ini. Saking luar biasanya gratis. Jadi cinta itu harus kita ambil lagi. Syaratnya bikin jembatan Shiratal Mustaqim, harus minta bantuan Hanoman supaya cinta diambil lagi dan kemudian menyatu kembali dengan Rama. Nah, ketika sudah menyatu dengan Rama, maka sang kesadaran akan menjadi majikan dan kemudian pikiran akan menjadi pelayan yang terbaik, baru hidupnya penuh dengan kedamaian. Kita selama ini mencari kedamaian keluar dari diri kita, bukan memperbaiki ke dalam. Ya, mohon maaf. Karena kita belajar sama orang yang tidak sadar, ya bukan tambah sadar, ya tambah nggak sadar, betul nggak? Baca ini 100 kali, baca ini 100 kali, terus aja, ya habis waktu, ya kan? Ingin kaya, baca surat Al-Kahfi tiap pagi 7 kali, ya bukan kaya, sengsara. Orang udah kerja dia masih baca surat aja terus, betul nggak? Belangsak. Dan percaya lagi sama yang gitu-gitu ya. Dia jadi sendiri yang nyuruhnya miskin, nggak punya duit. Motor aja nyicil diambil leasing. Udah gitu ngajarin begitu. Kalian tuh kadang-kadang suka aneh ya. Pengen kaya, cari dukun. Dukunnya aja tinggal di saung, pinggir hutan, tanah aja nggak punya. Saung juga punya siapa? Ngajarin kaya. Ya Allah. Coba waras sedikit ya. Ya, makanya saya sama kadang-kadang suka bergurau saya sama murid-murid saya. Kamu itu bikin malu aja. Kenapa ayah? Ke rumah saya jangan pakai mobil jelek itu. Maaf ayah, padahal saya cuma bergurau aja. Besoknya dia bawa mobil bagus. Gimana nih mobil? Nyicil lah ya. Bagus. Mobil siapa ini? Mobil saya. Bukan, mobil Allah. Kamu dikasih hak guna pakai. Insya Allah nanti yang nyicil Allah, karena Allah yang punya. Saya bilang, oh gitu ayah. Ya. Udah masih tahu lagi sama saya. Alhamdulillah tiap bulan tepat waktu cicilannya. Gitu. Karena pikiran, betul nggak? Iya. Kayaknya saya suka bergurau ya. Ketemu saya, kamu aduh itu sepeda motor udah kayak gitu masih dipakai, sepatu butut, janganlah. Saya bergurau aja supaya iya, katanya Tuhannya Maha Kaya, lah kamu kayak gitu. Tuhan kamu yang mana? Ya, makan minum kopi aja kamu susah. Ini antara pikiran, kata-kata dan perbuatan harus selaras, ya kan? Iya, kan kita sering dengar tuh ya orang-orang yang menghujat ya. Kadang-kadang di rumah suci menghujat orang lain yang ngurusi dunia. Wah itu terlalu duniawi, sampai nggak ingat akhirat. Tapi giliran dia bangun masjid kan minta sama dia. Gimana sih kamu ini? Betul nggak? Iya. Yang sekarang ngaji bagus. Yang sekarang nggak ngaji karena orang tuanya sakit, bagus. Kalian bisa datang di sini, bagus. Yang sekarang sedang kerja karena nggak punya makanan, bagus. Kalian juga ada di sini karena kalian punya beras cukup kan di rumah. Kalau nggak punya beras, kalian juga belum tentu ada di sini. Semuanya bagus. Yang jelek itu pikiranmu. Jadi mulai sekarang stop berkomentar pada orang lain. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu ilmunya. Itu wiridan dari saya itu. Ya, saya nggak ngasih doa-doa yang macam-macam. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Suami pulang terlambat, jangan usil, jangan komentar. Sudah, siapkan teh kesukaannya, siapkan buka kaos kakinya, peluk. Udah, pura-pura nggak tahu aja. Beres urusan. Betul nggak? Lah iya dikomentari pulang dari mana, sama siapa, kemana dulu, waduh ya ribet. Ini kan sebenarnya soal cara.
Cuman kita selama ini mengabaikan cara yang semacam ini. Betul nggak? Iya. Ingin suami baik, terus ada ceritakan keburukannya. Masuk alam bawah sadar, bless jadi doa. Ya suaminya nggak baik-baik. Ceritakan yang baiknya aja, walaupun kenyataannya belum baik. Semoga kata-katamu jadi doa. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Makanya kalau ingin hidup bahagia, bicarakan yang kamu bahagia. Kalau ingin bahagia, pikirkan yang kamu bahagia. Itu aja ilmunya. Banyak yang datang pada saya, ayah guru, saya minta doa bahagia. Waduh, saya nggak pernah punya doa. Apalagi doa buat ngatur-ngatur Tuhan. Nanti Tuhan bingung. Yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Kan gitu, ya. Saya tidak pernah mengajarkan doa-doa untuk ngatur Allah supaya ngikutin keinginanmu, nggak ada di sini, ya. Pikirkan yang baik-baik, bicarakan yang baik-baik, pikirkan dan bicarakan yang kamu suka dalam hidup, itu yang akan terjadi. Karena itu doa yang sebenarnya. Simpel sebetulnya belajar agama itu. Iya, kalian kan asal robana aja doa. Pengen doanya yang pakai robana ya. Ya nggak apa-apa pakai robana, tapi kamu ngerti nggak? Kan gitu. Udah. Akhirnya diajarkanlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tahu artinya? Nggak tahu. Padahal artinya itu kan sangat berbahaya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah Tuhanku, jangan engkau pesongkan lagi kolbuku ba'da idh hadaitana, setelah kolbu ini dapat petunjuk. Pertanyaan, lu dapat petunjuknya kapan? Belum dapat petunjuk aja udah pakai doa itu. Kan setiap ayat di Quran itu ada asbabun nuzulnya, bukan? Lah kalian tidak punya asbabun nuzul, tiba-tiba pakai doa itu. Ya Allah, Allahumma Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, ampunilah aku karena aku telah dolim pada diriku sendiri. Terus dolimmu apa? Gak tahu. Lah kenapa pakai mendolimi diri sendiri? Kata Allah, kamu kapan mendolimi diri? Allah juga bingung. Kan kita asal robana udah aja seneng, betul nggak? Sekarang inilah saya kasih tahu, pikirkan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, ya. Pakai robana boleh asal tahu artinya. Itu. Kalian itu raja kata, raja pidato Piala Dunia, amin, amin, karena bahasa Arab. Makanya kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran negatif. Gimana caranya supaya pikiran tidak negatif? Sibuk. Sibuk. Itu meditasi yang paling bagus. Saya ngasih cara-cara yang praktis, bukan yang ilusif. Jadi kalau pikiran selalu aja nggak loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan, sibuk. Saat sibuk, satu syaratnya hadir di sini saat ini sekarang. Contoh, kita lagi cuci tangan, rasakan sensasi air pada tangan itu. Coba belajar hadir di situ. Rasakan bagaimana lembutnya air menyentuh tangan. Rasakan itu. Ketika kita minum, rasakan bagaimana kita bisa menelan. Rasakan rasanya air masuk di mulut. Kita ini karena pikirannya sudah kemana, saat minum pun tidak hadir. Itu yang membuat kita selalu tergesa-gesa dalam segala hal. Mau pergi ngaji di sini, katanya mau ngaji kesadaran. Tapi di jalan banyak hambatan, klakson. Gak usah, sesampainya saja. Sampai di sini jam 11 ngaji sudah selesai. Ya sudah, bagianmu cuma jadi jam 11 sampai selesai. Kok pusing amat gitu. Minta maaf lagi sama saya. Ayah mohon maaf terlambat. Emang gue pikirin. Lah kalau saya mikirin semuanya kayak gitu, yang terlambat saya pikirin, saya bisa sakit. Saya nggak mikirin kamu datang nggak datang saya pikirin. Iya. Mau belajar dengan saya boleh, nggak belajar juga nggak apa-apa. Saya nggak cari murid. Kalau di YouTube banyak yang dengerin saya dan kemudian pada ngaji, alhamdulillah. Dan saya juga tidak cari murid. Nggak usah absen sama saya. Kalau semua permisi, kemudian di WA dibaca, repot. 11.000 orang di sini di WA saya. Setiap pagi
hijau tuh WA saya. Udah saya biarin aja. Ngerti maksud saya? Ya, ini mau ngaji kesadaran ke sini, ya. Tapi di jalan sendiri udah tidak sadar. Angkot berhenti, marah. Orang lewat, marah. Ya sudah, sampai di sini kan kalian jadi di gelombang beta. Menerima pelajaran dari saya tidak di gelombang alfa, nggak rileks. Akibatnya barho. Begitu bubar, poho. Yuk, kalau mau ngaji dengan saya, di jalan ada hambatan, nikmati aja. Hadir di sini saat ini sekarang. Mau naik mobil itu, begitu cek di mobil, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa nyetir. Begitu tangan bisa pegang setir, terima kasih tangan ini bisa menyetir karena saya masih bernafas. Nikmati semua. Hadir di sini saat ini sekarang, nikmati. Nyampe di sana jam segitu, nggak apa-apa. Kebagiannya segitu, nggak apa-apa. Daripada terus di jalan marah-marah, kemudian kebut-kebutan sampai di sini tepat waktu, tetapi kita sudah mengotori diri kita sendiri. Ngaji apa model kayak gitu? Maaf ya, kadang-kadang kalian tuh suka sok-sokan, sok suci. Bikin peringatan agama, peringatan hari besar agama, bikin panggung di tengah jalan, menghalangi orang yang lewat. Karena apa? Di situ ada egois keyakinan. Karena saya sedang peringatan ini, peringatan itu, ingin dihargai orang. Tapi kita sudah mengganggu orang. Makanya mohon maaf, saya kalau diundang ceramah agama, saya nanya dulu, ceramahnya di mana? Di panggung. Panggungnya di mana? Di jalan, katanya. Gak datang. Ranting saja yang menghalangi, tidak kita singkirkan. Kita, kata Nabi, dianggap orang tidak beriman. Kita mau peringatan hari besar agama, katanya mau ngaji, tetapi menghalangi jalan. Apa kata orang? Itu namanya egois agama yang selama ini kita anggap sah. Karena kita egois dengan keyakinan kita. Padahal berapa banyak orang yang terhambat tidak bisa lewat karena kita bikin acara itu. Bikin acara yang benar aja. Cari tempat yang nyaman, jangan menghalangi orang. Makanya saya bilang, ya awas ya, parkir jangan sampai ke jalan. Saya kasih peringatan. Ini lagi ada pengajian di sini, meluber mobil ke jalan, orang bingung. Ngaji ini saya bubarkan, buat apa? Ini kesadaran yang selama ini kita menganggap kalau itu boleh-boleh saja, betul nggak? Iya. Saya tempo hari di Ponorogo diundang pengajian, tabligh akbar, sama romo-romo yai di sana. Begitu saya mau naik panggung, saya tanya, ini panggung kok kayaknya di jalan? Terus apa masalahnya, katanya yai, tanya saya mau pulang. Apa? Orang lewat, betul nggak? Siapa tahu ada orang yang pesan makanan lewat Grab, terhalang panggung, kan terhalang. Katanya orang beriman itu mulutnya saja tidak boleh mengganggu tetangganya. Ini gara-gara kita bikin peringatan ini itu yang merasa ini seakan-akan benar tapi menghalangi orang, itu kan egois kita aja. Wah, sibuk semua itu banser. Kalau gitu yai, boleh nggak setengah aja jalannya dibuka? Ya udah, setengah jalan. Tadinya mau pulang saya. Kayaknya dibuka jalan setengah, kan orang lewat. Ini saya kasih tahu. Kadang-kadang kayak gitu-gitu kan kita merasa diri paling benar, betul nggak? Iya. Pengumuman jalan sementara ditutup karena ada peringatan hari besar apa gitu. Apa-apaan? Di masjid aja, nggak usah menghalangi jalan. Kan jalan buat jalan, bukan buat panggung. Ngerti? Ini kalian yang suka jadi panitia biar ngerti. Ya, oke. Lanjut dulu, ini belum, masih pikiran. Wajar bila teman-teman kita meragukan apa yang kita perjuangkan saat ini. Karena pikiran, ya karena pikiran. Ya, karena apa? Gini saya kasih tahu. Yuk lihat saya. Suka nggak pikiran kita terganggu dengan apa kata orang tentang kita? Suka kan? Suka kan? Iya. Bahkan kita lebih mengorbankan kehormatan supaya dipandang baik sama orang, betul nggak? Lalu mengorbankan kemerdekaan diri kita sendiri.
Kan seperti itu selama ini. Kita sering mengizinkan pikiran kita dikendalikan oleh omongan orang, dan omongan orang juga keluar dari pikiran orang. Kita harus sadar bahwa pikiran orang dengan pikiran kita berbeda. Jadi tugas kita dalam hidup kalau ingin bahagia, jadilah diri sendiri. Jangan selalu berubah dengan apa kata orang tentang kita. Kalau kita selalu begitu, kita tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Paham ya? Oke. Saya orang yang sederhana dengan pikiran yang rumit. Awas. Sederhana sekali ya penampilannya. Tapi pikirannya ruwet, itu gak sederhana. Pak Bahliut itu namanya. Ya. Jadi kesederhanaan orang itu sebetulnya bukan di penampilan, di sini. Karena orang yang sederhana itu pikirannya praktis. Dan orang walaupun dia berpura-pura sederhana penampilan di luarnya, kalau pikirannya ruwet tetap aja keruwetannya akan kelihatan. Tetapi saya kasih tahu para sahabat, untuk memiliki pikiran yang sederhana, memang jalannya tidak sesederhana itu. Kita harus melewati beberapa fase, lalu dari setiap fase itu kita akan diajarkan. Sampai suatu saat, ternyata yang ruwet itu pikiran gue. Itu yang membuat saya jadi pusing sendiri, kan gitu. Contoh, mau pergi gak jadi, takut macet. Lalu pikiran bersandiwara. Biasanya di situ jam segini, wow, ini jam makan, jam pulang kantor, terus aja bersandiwara. Padahal yang sedang dipikirkan oleh pikiran itu ilusi tentang kenyataan. Kenyataannya tidak seburuk itu. Tapi kita percayai pikiran, lalu kita mengidentikan diri kita dengan pikiran. Ya sudah, kita jadi korban pikiran kita sendiri. Suka begitu? Soalnya saya malas nanya begitu, karena dari wajahnya sih suka. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Lah kenapa pikiran kita rumit? Itu pertanyaannya. Karena pikiran yang rumit ini selalu dikasih makan dengan kerumitan. Itu yang jadi rumit. Nih saya kasih tahu ya. Saya sedang membangun sebuah kawasan buat kita kumpul nanti di sana. Kawasan itu memang di daerah pegunungan. Jalan masuk ke sana becek. Saat itu saya mengajak para sahabat pergi ke sana. Ya sepanjang jalan saya juga mendengar ocehan itu. Becek, jalan setapak, nanjak. Udah. Bayangkan kalau saya ngikutin mereka-mereka yang ngomong gitu, mungkin udah saya biarkan itu. Karena saya dari kecil terbiasa menjadi diri sendiri. Saya cuma berbicara begini, hanya waktu yang akan menunjukkan. Saya tidak pernah berbicara dan berdebat dengan orang yang kesadarannya rendah. Karena itu kesadaran rendah. Saya cuma mengatakan pada diri saya, tunggu waktunya. Karena waktu itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan kebenaran tanpa kita. Yang saya lakukan adalah saya melakukan perubahan di situ. Begitu udah saya rubah, sekarang mobil udah masuk, jalan becek udah gak ada lagi. Apa yang dikatakan mereka? Enak ya ayah. Lo. Dan kalau kita ngikutin pikiran-pikiran yang semacam ini, kita tidak akan pernah berubah. Inilah bahayanya ketika kita mengizinkan kita dikendalikan oleh pikiran kita dan dikendalikan oleh pikiran orang lain. Ini saya kasih tahu ya. Ada yang bertanya pada saya, kapan itu datang dari kesadaran, kapan itu datang dari pikiran? Sesuatu yang datang dari pikiran itu berulang-ulang. Tapi kalau datang dari kesadaran tidak pernah diulang, cuma sekali, sekali. Dan itu yang tidak pernah kita ikuti. Begitu kesadaran mengatakan kasih, lambat sedikit pikiran mulai menggoda. Enak aja, yang cari duit kita. Mulai itu yuwaswisu.
Yuwaswisu fi sudur. Kesadaran kita diganggu tuh. Itulah yang disebut dengan setan. Setan itu adalah pikiran gelap kita yang tidak disadari, yang tidak diterangi oleh cahaya ilahi, yang sedang membisikkan kesadaran kita sendiri. Pikiran yang semacam itu akan terus menggoda. Itu namanya setan. Jadi setan itu bukan entitas di luar diri kita, tetapi pikiran gelap kita saat kita dikendalikan oleh pikiran itu sendiri. Itulah setan yang sebenarnya. Kalian selama ini cerita setan, barangnya nggak tahu, padahal barangnya adalah kamu sendiri. Jadi hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Makanya kamu tergantung apa yang kamu pikirkan. Jadi hidup adalah ciptaan pikiran. Nih saya kasih tahu, jangan kaget. Siapa Sang Maha Pencipta? Sang Maha Pencipta itu adalah pikiran. Allah itu hanya keberadaan. Allah itu hanya kehadiran. Allah itu hanya mengikuti apa yang kau pikirkan. Jadi yang menciptakan kehidupan kita hari ini bukan Allah, itu pikiran kita sendiri. Waktu kecil saya dibilang sama orang tua saya, kamu sekolahnya jangan ke SMA karena bapak sudah panggil guru. Kamu pergi aja ke Bogor katanya. Kamu sekolah di SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Bogor. Saya tanya sama bapak, terus nanti saya kerjanya apa pak? Kamu nanti kalau sudah lulus kembali ke sini. Nanti bapak daftarkan mumpung bapak masih kerja. Kamu nanti kerja di perkebunan sini. Ya saya dari kecil memang tidak punya pikiran kerja di situ, gitu. Ya udah, kemudian saya dengan rasa hormat yang tinggi pada orang tua saya, mohon maaf pak, khusus yang masalah ini saya tidak ngikutin pikiran bapak. Terus kamu kemana? Saya mau ke SMA aja pak, karena saya ingin ke perguruan tinggi. Bapak saya mengatakan, perguruan tinggi biayanya dari mana? Biar saya jalan sendiri. Dan karena saya punya pikiran yang begitu dan tidak mengikuti bapak saya, ya saya alhamdulillah SMA gratis, masuk ke perguruan tinggi gratis, bahkan sekolah semua level-level saya gratis, nggak bayar. Bahkan saya bisa sekolah di sekolah yang bagus, gratis lagi. Karena pikiran saya begitu, lalu semesta juga mengizinkan untuk mewujudkan pikiran. Di situ saya berani mengatakan bahwa Sang Maha Pencipta adalah pikiran. Allah cuma sang kehadiran, sang keberadaan yang mengikuti pikiran kita. Oleh karena itu maka orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya mengatakan pikiran itu energi. Pikiran itu frekuensi, pikiran itu vibrasi. Karena apa yang kita pikirkan ini sedang ditransmisikan, menggetarkan semua yang ada di semesta untuk hadir sesuai yang kita pikirkan. Itulah bahayanya pikiran ketika pikiran buruk. Makanya saya sangat hati-hati ketika berpikir, tidak pernah berpikir sedikit pun yang buruk. Nih yang kemarin ikut saya ke Jelekong. Kemudian kalian melihat, loh enak ya, pemandangannya enak. Semua yang kalian sebut enak hari ini itu sudah ada di pikiran saya. Rahasianya sederhana kok. Setiap saya tarik nafas, kan saya menarik kecerdasan ilahi yang ada di sini, di ruang kosong ini. Sang Hyang Taya ini, saya tarik ke dalam diri saya. Dan saya izinkan beliau tinggal di rumah ciptanya sendiri. Dan setiap napas keluar, saya titipkan sesuatu pada beliau. Dan setiap titipan saya selalu jadi kenyataan. Jadi jangan pikirkan, jangan batasi Allah dengan batasan pikiran kita. Justru pikiran kita harus mengikuti yang tanpa batas. Disitulah kita pentingnya belajar kesadaran. Wah, ini ilmunya sangat luar biasa. Sayang sekali hadis qudsi yang mengatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Yang menggunakan pikiran ini, maaf, kebanyakan bukan kita nih orang Islam. Yang menggunakan pikiran ini malah kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf ya, secara keyakinan tidak berbaju seperti kita. Ronda, menggeparkan dunia dengan bukunya The Secret.
Dia menggemparkan dunia dengan bukunya The Power. Luar biasa. Dia mengatakan, ketika kita punya utang, ketika kita mengatakan utang di otak kita justru sedang menarik potensi-potensi utang baru. Itu like attracts like, hukum tarik menarik. Maka dia menyarankan ganti kata utang dengan keberlimpahan. Hapus dari alam bawah sadarmu kata itu, diganti dengan keberlimpahan. Bayangkan, dia mempraktekkan itu. Sampai dibuatlah film The Secret. Dan semua orang di seluruh dunia yang sudah sadar mengamalkan itu. Padahal hadis qudsinya kita yang punya. Aku bergantung sangkaan hambaku. Kita yang punya dari dulu. Tapi kita cuman pintar ngomong dan tidak mengamalkan. Lalu Ronda dengan buku The Secret itu sebetulnya membahas hadis qudsi itu. Dan buku itu sedang menjadi seluruh pengusaha muda, mereka baca buku itu, sukses bisnisnya, berkah semesta datang pada dia. Saya beli tanah ini dulu punya uang 10 juta. Kalau saya terus berpikir 10 juta, tanah ini enggak akan saya beli. Tapi saya selalu berpikir 10 juta ini cuman untuk memulai saja. Di rekening Allah lebih banyak daripada rekening saya. Saya tidak mau membatasi pikiran saya dengan rekening saya. Dan tanah ini menjadi kenyataan, bisa saya bangun. Waktu saya bikin masjid ini, saya masih ingat, saya juga tidak punya uang. Tetapi bisa membangun masjid semegah ini. Semua itu adalah kekuatan pikiran. Dan agama itu praktek. Dan praktek saya waktu itu, waktu bikin masjid ini, saya tidak menerima sumbangan, itu prakteknya. Dan jadi, pada waktu itu saya juga belum punya komunitas. Dan setelah jadi ya saya serahkan ke masyarakat. Saya cuma menggunakan masjid ini ya seminggu sekali, setiap hari Selasa. Saya juga tidak tinggal di sini. Jadi semua itu di sini kekuatannya. Anda harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah menang dalam kehidupan ini kalau kita belum bisa menang dalam pikiran. Di sini kuncinya. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri. Betul nggak? Coba. Sering nggak kalian mengatakan, wah itu sulit itu mah. Suka? Suka? Siapa yang mengatakan? Pikiran. Padahal kita sendiri belum mencoba. Betul nggak? Ini saya kasih tahu nih. Kita mau naik tangga yang banyak. Coba. Lihat tangga yang banyak. Kemudian pikiran mulai menganalisis. Bentar saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Wah tangganya 300. Masuk ke pikiran. Pikiran mulai mengolah. Dan pikiran ngasih sinyal. Ah sulit kayaknya. Kayaknya saya nggak bisa deh naik tangga ini. Masih ingat gak kalian waktu naik Gunung Salam? Ada jamaah kita yang usianya 82 tahun dari Majalaya. Saya cuma katakan, tundukkan kepalamu, tundukkan kepalamu. Tidak ada pikiran, tidak ada tanjakan. Tanjakan hanya ada di pikiran. Kamu melangkah 1 langkah di depan dan tundukkan wajahmu. Lihat 1 langkah di depan. 1 langkah di depan tidak ada tangga, tidak ada tanjakan. Tanjakan hanya ada di pikiran. Terus panjang saya berbicara begitu saya. Ternyata semuanya bisa naik di Gunung Salam yang ketinggiannya sangat curam. Dan sampai di atas bahkan ada yang mengatakan pada saya, ayah nanti saya turunnya gimana? Entar turunnya ada lagi caranya. Saya bilang. Kaget karena dia bisa naik gunung setinggi itu. Bahkan ada sahabat kita dari Malaysia pertama kali naik gunung. Dan baru kali itu sampai di puncak gunung. Sampai di puncak gunung sampai tanya sama saya, ayah nanti turunnya gimana? Entar ada caranya, saya bilang. Turunnya saya ngomong lagi. Itulah hebatnya. Saya sering bawa jamaah naik Jabal Nur. Saya bilang, tidak ada tanjakan, tidak ada tangga. Tangga dan tanjakan hanya di pikiran. Lihat 1 langkah di depan. Lihat 1 langkah. Jalan aja. Ternyata bisa sampai di Jabal Nur. Itulah hebatnya pikiran.
Jadi sebetulnya kita selama ini sering tertipu oleh pikiran kita sendiri. Wah, itu susah. Ya, makanya saya pernah mengatakan, jangan bertanya tidak mungkin, tetapi bertanyalah bagaimana caranya. Bertemu Allah, wah susah. Itu kan cuma bisa para nabi, para rasul. Kita ini kan bukan nabi dan rasul. Iya, kata siapa lo nabi? Dan kata siapa lo rasul? Kita ini kan pengikutnya. Yang namanya pengikutnya harus meneladani beliau-beliau itu kan. Nah kalau beliau bisa bertemu, kalau kita ngikutin kan bisa bertemu. Kan itu janji Allah dalam Al-Quran. Kan begitu. Ya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Kan gitu. Ikuti saja. Ikuti jalan yang beliau sudah tempuh. Jangan berpikir sulit dulu. Nih saya kasih tahu. Pak RT saya temui sekarang belum tentu ada di rumah. Mungkin sedang di pasar. Kalau saya kejar ke pasar, juga siapa tahu baru saya nyampe di pasar Pak RT udah naik motor, nggak tahu mau pergi kemana tuh Pak RT. Susah kan ketemu Pak RT? Sedangkan Allah bersamaku, lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leherku, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah istirahat. Kapan saja kita mau menemuinya, dia sudah siap, pintu gapuranya sudah terbuka. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kalau ada orang mengatakan ketemu Allah lebih susah daripada ketemu Pak RT, itu karena sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Ketemu Pak RT lebih susah daripada ketemu Allah. Kalian ketemu saya susah. Saya belum tentu habis ngaji ada di rumah. Siapa tahu kelayaban sama istri saya. Ya kan saya juga sukanya kelayaban. Iya, saya pergi kemana, betul nggak? Iya. Udah nyampe di rumah tuh belum tentu istri saya mengizinkan. Betul nggak? Ya, mau ketemu sama ayah, lagi tidur, istirahat. Susah. Susah kan ketemu saya? Betul nggak? Nah, jadi oleh karena itu maka jangan mau ditipu oleh pikiran kita sendiri. Selama ini pikiran kita selalu didoktrin. Kalau wah jangan belajar itu, kalian nggak mau katakan, betul nggak? Ya kan? Wah nanti bisa gila segala. Masa belajar tentang Tuhan seseorang bisa gila gitu? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang harap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Pasti saatnya akan tiba. Siapa yang akan menibakkan kita pada saat itu? Pikiran. Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran tidak pernah main-main. Jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran itu tidak paham main-main. Pikiran tidak bisa membedakan ini main-main atau bukan. Awas. Karena kita sering bermain-main dengan pikiran. Pikiran tidak pernah bisa membedakan ini serius atau main-main. Sementara kita suka main-main. Misalnya kita bergurau, mengatakan itu dan ini, ngikutin pikiran kita. Main-main sih awalnya, tetapi direspon oleh pikiran itu bukan main-main, karena pikiran tidak paham main-main. Kasih tahu ya, gitu. Lanjut. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan keadaannya. Setuju dengan saya? Nih, saya kasih tahu. Kita misalnya lagi sakit. Jelas, lagi sakit berarti secara alami kita sedang mengalami rasa sakit. Rasa sakit itu alami. Tetapi penderitaan dari rasa sakit itu pilihan. Bisa menderita karena rasa sakit atau tidak itu pilihan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya pernah operasi ginjal saya, ya, dan itu yang mengubah hidup saya, mengubah cara makan saya, mengubah cara pikir saya, mengubah semua, ya, 360 derajat bukan 180 derajat berubahnya. Karena harus ditegur dulu dengan cara seperti itu. Dan saat itu saya pernah merasakan
Setelah operasi bagaimana sakitnya? Ini dobrak-abrik semuanya. Tapi saya cuma sadar, rasa sakit itu alami. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan saya. Saya tidak mau menderita karena rasa sakit. Makanya diperkirakan 15 hari di rumah sakit. Saya cuma 3-4 hari sudah keluar rumah sakit. Saya cabut sendiri itu semua selang-selang itu. Nyampe di rumah saya kemudian pergi ke Samarinda. Padahal harus istirahat 3 bulan. Enggak. Tergantung pikiran saya. Saya ke Samarinda. Waktu itu dari Balikpapan ke Samarinda belum ada jalan tol. 6 jam saya dari situ. Sampai di sana saya buka mata kolbu lebih dari 20 orang. Ini masih basah. Dan saya pasang perban sendiri. Ditawarkan oleh rumah sakit, mau enggak ada perawat? Enggak lah, saya bilang. Saya cabut sendiri, saya pasang perban sendiri, enggak apa-apa. Jadi penderitaannya itu pilihan. Dan itu semuanya ada di pikiran. Jangan abaikan masalahmu. Abaikan pikiran-pikiran negatif tentang masalahmu. Sebetulnya yang paling berat masalah kita itu adalah pikiran tentang masalah. Terutama pikiran negatif tentang masalah. Karena pikiran ini suka berteter. Drama. Dibuat sedemikian luar biasa. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sebetulnya masalah sangat menjadi masalah ketika pikiran bermasalah tentang masalah. Sebetulnya itu masalah kita. Masalah kita tuh bukan di masalah, di sini. Karena yang di luar mau dimasalahkan atau tidak dimasalahkan, ya tergantung kita. Contoh, anak kita dikasih sepeda motor, kemudian nabrak. Ini contoh saya. Anak saya yang kedua laki-laki. Waktu dia beranjak dewasa, badannya kecil, minta sepeda motornya Ninja. Ya, saya bilang, kamu memang bisa pakai sepeda motor? Bisa, ayah. Sering pinjam teman. Karena sering pinjam punya temannya kan, berarti saya pikir sudah bisa. Udah, saya sama istri saya lagi di Jakarta, tiba-tiba dia telepon saya. Sepeda motornya itu pakai ngebut, ya Ninja kan pengennya ngebut terus. Nabrak tukang bakso. Dia sangat takut berbicara kepada saya, padahal saya tidak pernah menyalahkan. Kemudian saya bilang, kamu gimana? Apa yang sakit? Gak apa-apa ya, cuman ini. Ya udah, nanti ke puskesmas ya. Ini sepeda motor gimana, hancur ayah? Ke bengkel kan ya. Tukang bakso, hitung semua piring yang pecah berapa, mangkok yang pecah berapa, baksonya berapa. Nanti ayah yang bayar. Lebih bagus kita berfokus pada solusi daripada kita berfokus pada masalah. Karena pikiran kita yang negatif ini sering berfokus pada masalah. Langsung dimarahin, kamu sih nggak hati-hati. Lah, marah tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu sepeda motor bawa ke bengkel. Kalau anak kita sakit bawa ke rumah sakit. Kalau tukang baksonya sakit bawa ke rumah sakit. Baksonya amburadul, bayar. Selesai kan? Apa masalahnya? Masalah terbesar adanya di sini. Karena kita sering mengidentikan diri kita seakan-akan diri kita adalah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat, diri kita bukan pikiran, bukan tubuh, karena diri kita adalah pengamat bagi pikiran. Si pengamat pikiran itulah diri kita. Itu yang disebut dengan kesadaran itu. Kenapa kesadaran kita tidak muncul selama ini? Karena kita belum tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Jadi tetap saja solusinya adalah kenali siapa dirimu. Itu. Makanya kalau kita sudah kenal siapa diri kita, kita akan kenal siapa Tuhan kita. Di situ kesadaran kita akan mulai menanjak. Dan ketika kesadaran berkuasa dalam diri kita, pikiran akan dikuasai kesadaran. Sehingga kita tidak akan pernah mengidentikan diri kita sebagai pikiran. Nanti pada titik tertentu akan sampai pada titik di mana ternyata masalah itu tidak ada. Karena masalah itu diadakan dan dimasalahkan oleh pikiran yang bermasalah. Jadi masalah besar kita adalah pikiran kita. Jadi menyelesaikan masalah sebetulnya adalah meningkatkan kesadaran pikiran. Masih ingat dulu pertama nyetir mobil?
Kapan harus ngoper gigi 1? Kapan kopling diangkat, masih ingat? Masih ingat kan? Masih ingat ya? Gak seperti sekarang udah matic semua. Ya. Begitu sudah oper, awas kopling jangan diangkat dulu. Rem. Ya kan? Nah, begitu sudah dioper gigi, kopling angkat dikit-dikit, pindahkan kaki dari rem ke gas. Banyak persyaratannya dulu. Betul nggak? Iya, pikiran kan waktu itu masih kaku sekali. Akibatnya ketukar tuh, ya, ketukar ya. Gas ketukar dengan rem, betul? Iya, atau rem ketukar dengan kopling, kan gitu. Itu. Nah, ketika sudah kapan oper gigi 1, kapan oper gigi 2? Karena kita juga nggak pernah diajarkan gigi 1 tuh seperti apa sih? Gigi 1 itu giginya besar-besar, putarannya kecil. Gigi 2 lebih kecil lagi, putarannya lebih kencang. Terus makin besar giginya, makin halus giginya, makin kencang putarannya. Nanti lama-kelamaan kita akan bisa membayangkan ketika pikiran sudah otomatis. Sekarang kalian-kalian ini kan gak pakai mikir lagi. Betul gak? Oke, maju, dek, udah. Kopling tidak akan ketukar lagi dengan rem. Kenapa? Karena kesadaran sudah menguasai pikiran. Seperti itu. Otomatis aja sekarang. Nah, kalau kesadaran sudah otomatis menguasai pikiran, disitulah kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Selalu eling dan waspada, selalu sadar. Oke? Tuh. Pikiran besar datang dari hati, bukan dari perkataan orang lain. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Jadi keadaan sering diperburuk oleh pikiran buruk. Kenyataannya tidak seburuk yang dipikirkan. Betul? Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita tidak akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Itu sebabnya syarat pertama untuk bisa belajar adalah membuka pikiran. Kalau pikiran kita masih tertutup sampai hari ini, kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Jadi pikiran itu bisa menjadi sumber penderitaan, juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau begitu, siapa pencipta surga dan neraka? Selama ini kan kita bilang pencipta surga dan neraka Allah. Ya Allah. Pencipta surga dan neraka adalah pikiranmu. Ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka, terserah pikiranmu. Makanya pikiran orang-orang yang masih berisik, kesadarannya rendah, digambarkan seperti air terjun. Air terjun itu gemuruh terus. Dasarnya gak kelihatan. Dan orang yang pikirannya sudah jernih, persis seperti air di telaga, semuanya menjadi nampak jelas. Ketika kita tenang, situasi sesulit apapun tidak akan pernah bisa tidak diatasi. Jadi tidak ada pekerjaan yang berat atau ringan, hanya ada dalam pikiran kita saja. Nih, mau belajar spiritual, kan suka banyak yang menggoda. Wah, gak mungkin kita belajar ma'rifatullah, syariat aja belum. Karena kita menganggap syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu tingkatan-tingkatan ilmu. Padahal tidak, itu harus nyata sekaligus, harus berpadu. Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama bukan syariat, awalnya agama itu ma'rifat, puncaknya agama baru syariat. Setelah kita tahu dan kenal kepada Allah, kan kita ingin mengekspresikan diri kita kepada Dia. Betul? Sang Maha segalanya. Cara mengekspresikan diri kita kepada Dia diwujudkan dalam ritual-ritual ibadah. Makanya ada ibadah sholat dan lain-lain. Ritual itu akan menjadi ada ruhnya kalau kita sudah tahu siapa yang kita sembah. Jadi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat bukan tingkatan-tingkatan ilmu. Makanya kalau sudah ma'rifat bisa menyelesaikan 3 tingkatan di bawahnya. Tapi kalau lewat jalan syariat kita tidak akan bisa menyelesaikan yang di atas. Karena melihat dari atas selalu lebih mudah ke bawah daripada dari bawah ke atas. Langit itu bisa menyaksikan bumi, tapi bumi belum tentu bisa menyaksikan seluruh langit. Makanya berjalan dari atas lebih mudah daripada berjalan dari bawah. Makanya Nabi dan Rasul mengatakan mulailah belajar agama dari makrifat, dan kita balik belajar agama dari syariat lalu merasa diri paling benar. Syariat itu puncaknya makrifat.
Makanya kalau belajar tidak boleh satu-satu, harus semuanya. Makanya kan Isra Mi'raj Nabi itu dilambangkan dengan buruk. Buruk itu kan kakinya 4. Kuda kakinya 4. Betul? Nah, 4 itu kalau ingin belajar ilmu spiritual, memanjat bintang di langit terdekat, maka kuncinya 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, harus gumulung maninggal. Tidak boleh menegasikan salah satunya. Karena itu kaki kita. Makanya di sini diajarkan 4-4-nya. Kalau benar kakinya yang bagus, cengkeramannya bagus, maka sayapnya akan bisa berjalan. Makanya kuda itu ada sayapnya. Maka sayap itu akan bisa membawa kita terbang. Hati-hati ya, burung itu nggak punya sayap, tapi manusia punya sayap. Jangan dibalik-balik, ya. Burung itu walaupun punya sayap hanya bisa terbang dari pohon ke pohon, dari materi ke alam. Tapi manusia bisa menembus sempadan langit. Manusia itu bisa menembus akhirat. Manusia bisa menembus sidrah al-muntaha dengan sayapnya. Kalau bisa cara menggunakannya. Makanya kalau kita sudah bisa menggunakan sayap, saya pastikan hidup kalian tidak akan merangkak. Tidak akan merangkak. Kenapa hidup kita merangkak selama ini? Karena kita terus membiarkan sayap kita yang diberikan semesta itu tidak digunakan. Makanya kan di Sunda ada lagu yang sangat bagus. Namanya Manuk Dadali. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, memberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Sok beberkeun jangjangna, kepakan sayapmu terbang setingginya. Begitu kita terbang setinggi-tingginya, maka kita akan menjadi bijaksana, menjadi dewasa. Dan orang yang merangkak tidak bisa terbang, sempit, tetapi merasa paling benar. Ngapung. Makanya Bung Karno membuat lambang negara kita kan Garuda, terbang juga. Nabi Muhammad kan mengabarkan kepada kita, beliau Isra Mi'raj juga pakai buruk, terbang juga. Betul nggak? Iya. Cerita tentang burung hudhud dalam Al-Quran itu juga sangat banyak, bahkan diabadikan di Candi Borobudur. Pertanyaan saya nih bagi kalian semua nih yang ada di sini, sudah bisa menggunakan sayap? Yang belum bisa ya segera belajar. Kalau enggak ya merangkak terus. Kita mau pergi ke Sumatera Barat, ke Minangkabau, pakai pesawat itu cuma dari Jakarta 1,5 jam udah hinggap di Minangkabau. Pakai bis merangkak berapa hari? 3 hari toh? Apalagi jalan kaki. Mau sampai kapan? Betul gak? Padahal kita sejatinya punya sayap. Cuman sayap kita tuh selama ini tidak pernah digunakan. Makanya saya tahu yang belum bisa menggunakan sayap, beda wajahnya. Ya. Yang sudah bisa menggunakan sayap juga beda wajahnya. Ya. Ya. Karena kedewasaan kelihatan tercermin. Maaf ya. Maaf kalau saya bicara begitu. Jadi pikiran adalah sumber dari penderitaan dan kebahagiaan. Surga dan neraka itu semua masalah psikologis, bukan masalah geografis. Ini jadi surga, ini menjadi neraka, tergantung pikiran. Aduh, yang pikirannya sudah positif terus, bening, jernih, tidak pernah berburuk sangka. Aduh, surga. Surga. Sudah pikiran jernih, duitnya banyak, aduh, surga. Pikiran kusut, duit gak punya, wajah kusut juga, waduh, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, betul gak? Yang keluar dari sini kata-kata yang menjijikan. Duh, hidup kayak gitu ya, jadi sampah. Boro-boro nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngaudangkeun kanu sare, nyangan kanu paekeun, boro-boro napa kanu poho, nganter kanu keeng. Yang kayak gitu ruwat aja, ya. Iya. Saya juga dulu kalau lihat wajah-wajah kalian itu suka sedih ya, kayak uka-uka.
Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan pikiran itu suka menggoda kita untuk tidak mau melakukan sesuatu. Ini saya kasih tahu. Bisnis yuk. Yang jualan itu sudah banyak, nggak akan laku. Balik modal juga udah untung. Terus aja begitu. Itulah pikiran. Pikiran itu selalu mencari alasan untuk tidak berbuat. Ini saya kasih tahu. Kalau kita sedang diimajinasikan oleh narasi dari dalam diri kita, di mana kita sedang mencari-cari alasan untuk tidak berbuat, ingat, itu dari pikiranmu. Dan pikiran bukanlah dirimu. Itu adalah egomu. Itu yang disebut dengan pikiran palsu. Itulah syaitan itu. Syaitan tuh pakai jilbab, pakai kacamata, pakai peci juga. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiran yang positif. Karena pikiran adalah Sang Maha Pencipta. Saya dulu pernah ngasih PR nih sama anak-anak spiritual saya. PR-nya begini. Jika ada masalah, maka kembalikanlah kepada Sang Maha Pencipta. Saya tanya, ngerti nggak? Ngerti ayah. Jadi kalau ada masalah, saya kembalikan pada Allah. Loh, yang bikin masalah lu kata Allah, giliran sudah masalah dikembalikan sama gue, apa urusannya? Kita kadang-kadang ngomong kan ngasal. Saya pikir ngerti, udah manggut-manggut. Jika ada masalah, kembalikanlah pada Sang Maha Pencipta. Ngerti? Ngerti ayah. Jadi sekarang kalau punya masalah saya kembalikan pada Allah. Loh, kata Allah, lu yang bikin masalah, gue yang tanggung jawab. Kita tuh gak sopan selama ini sama Allah. Jika ada masalah, kembalikanlah pada Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta masalah. Siapa Sang menciptakan pikiranmu? Contoh, ada masalah ya. Apa? Suami saya. Terus kenapa? Suami saya itu suka marah-marah. Terus masalahnya apa? Ya sakit hati. Sekarang kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Karena kamu sudah mencipta, ingin suamimu seperti yang dipikiranmu. Sekarang terima dia apa adanya, sekalipun dia sedang marah. Gak ada masalah. Besok-besok ketemu saya. Betul ayah. Ketika saya tidak menginginkan apa-apa dari suami saya dan saya menerima dia apa adanya, kok gak ada masalah ya walaupun dia marah-marah. Nah yang masalah itu kamu, pikiranmu. Makanya kalau ada masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Pencipta masalah maksudnya. Kalian tuh kadang-kadang keterlaluan. Dikit-dikit serahin sama Allah, dikit-dikit serahin sama Allah. Kan Allah ada dalam dirimu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Siapa Allah itu? Bukankah Allah itu adalah sudah mewujudkan diri sebagai insan kamil dalam dirimu sendiri? Kok gak ngerti-ngerti ya? Ya, manusia boleh berencana, titik-titik yang menentukan. Isi Allah. Kata Allah lah, kamu yang punya rencana, saya yang pusing. Jika kamu punya rencana, maka titik-titik yang menentukan kan saldo. Betul ya? Nah, gimana caranya punya saldo? Lah nggak ada saldo, kamu juga nggak akan bisa ngaji di sini, nggak bisa punya bensin. Betul nggak? Kita kalau ngomong apa-apa tuh alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Kata Allah, kamu yang nggak tahu, yang disalahin gue. Ini ya, kamu yang tidak tahu, ya, iya. Yang paling enak itu ngomong kan wallahu alam, betul nggak? Iya. Pokoknya wallahu alam lah, Allah wallahu alam bisawab gitu ya. Rada panjang dikit, pokoknya dikit-dikit udah serahin sama Allah, jempling. Pak Ustadz, mohon maaf, alif lam mim artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Udah selesai.
Besok ditanya lagi, kalau alif lam ra hanya Allah yang tahu. Pak Ustadz, Arabnya beda tapi terjemahnya sama, hanya Allah yang tahu. Kumaha ya teh? Tapi kita akan titik di situ, betul nggak? Tidak mencari, betul? Padahal alif lam mim itu tadi adalah pengalaman spiritual. Begitu tahu alif lam mim dan mengalami, percayalah sama saya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab. Kalau bicara ini kitab, harus ada dong kitabnya. Ini HP, harus ada HP-nya. Kalau saya bilang ini HP, kalian takut sama saya. Jangan-jangan ayah guru udah masalah, betul nggak? Buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa. Ini HP, HP-nya nggak ada. Ini HP harus ada. Ini kitab, tidak ada keraguan. Petunjuk bagi yang bertakwa. Mana kitabmu? Mana? Karena nggak tahu alif lam mim, nggak ngalamin alif lam mim, nggak tahu kitab. Tapi kalau sudah tahu kitab ini udah digenggam, la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Yang gaib pun bisa diimani karena sudah nyata. Itu karena ciri orang beriman tuh percaya pada yang gaib. Udah aja percaya. Lah yang gaib aja, yang nyata aja belum tentu kamu percaya. Saya lucu aja, yang nyata aja belum tentu kamu percaya. Nih yang gaib kamu percaya. Kan aneh kan? Yang nyata aja belum tentu kamu percaya, yang gaib kamu percaya. Padahal itu suruhan dari Allah. Ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Harusnya mikir atuh, kumaha carana supaya yang gaib jadi nyata. Baru percaya. Paham? Gitu aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Gak usah 30 juz, gak usah one day one juz. Segitu aja. Kalau kita mempertanyakan kan jadi kreatif, betul gak? Teruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baru mendirikan sholat karena yang gaibnya udah nyata. Kan Nabi Muhammad itu mi'raj dulu baru sholat. Karena yang gaibnya sudah nyata, sudah ketemu, sudah liko. Baru wa yuqimunas shalah. Baru berikutnya apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru bisa berbagi. Berbagi apa? Berbagi pencerahan. Rezeki yang paling agung kan Allah. Kalian kalau cerita rezeki pasti duit, harta, sawah, ladang. Karena kalian cari itu selama ini. Kalau saya gak pernah cari uang, saya cari yang punya uang. Pegang aja Allah yang punya segalanya, betul gak? Iya. Gitu. Baru teruskan itu. Puncaknya kan wabil akhirati hum yuqinun. Dan kamu akan percaya ada akhirat. Apa akhirat? Akhirat itu akhir dari suatu pekerjaan. Karena setiap pekerjaan akan berakibat. Akibatnya akan selalu menyertaimu. Percayalah kalau ada akhirat. Akhir dari pagawean. Nyian pagawean alus, akhirnya alus. Nyian pagawean goreng, akhirnya goreng. Akhir pagawean tak akhirat. Sing yakin akhirat teh aya. Lamun yakin aya, pasti nyenu hade. Karena ingin akhirnya hade, mual nyenu goreng, dan tidak mau akhirnya goreng. Iya mah percaya akhirat, engke deui, ayeun mah. Akhirat itu terminal terakhir, akhir dari pekerjaan. Melakukan apapun akan ada akibatnya. Dan kalau kita yakin dengan akibatnya, pasti kita akan memilih pekerjaan apa supaya akibatnya bagus. Setuju? Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kamu jadi bahagia. Gitu. Nanti kaji aja. Saya sudah membuat surat Al-Baqarah, suatu surat 23 CD kali 2,5 jam itu. Ya, 23 episode surat Al-Baqarah. Udah saya jelaskan secara hakikat dari alif lam mim sampai. Bagus kalau kalian mengalami alif lam mim dulu,
jangan cuma dibaca, karena alif lam mim adalah pengalaman spiritual. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Itu harus dialami sendiri sebagai wujud pengalaman. Baik, kenapa sekarang pikiran kita menguasai kita? Karena satu, kita belum ketemu jati diri kita sendiri. Makanya temui dirimu, temui diri sejati. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Begitu kita sudah mengenal siapa diri kita, maka kita akan selalu berada di puncak kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Berada di puncak kesadaran, kita akan selalu eling lan waspada manunggaling kaulalan Gusti. Itulah tauhid yang sebenarnya. Tauhid bukan mengesahkan Allah, tetapi setiap saat mengesah bersama dengan Dia. Saya sejak mengawali ceramah ini sampai sekarang, saya tidak bisa melupakan Dia. Saya juga tidak bisa terpisah dengan Dia, karena saya selalu terhubung dengan Dia. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah, bukan sekedar la ilaha illahuwa, bukan sekedar la ilaha illa anta, tapi la ilaha illa ana. Itu semua mewujud menjadi rasa yang dalam. Itu tauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan, ilmu mengesah bersama Allah setiap saat. Dan kalau kita mengesah bersama Dia setiap saat, kita tidak akan terjebak benar salah lagi, tidak terjebak baik buruk lagi. Kita tidak dibohongi lagi oleh pikiran kita, karena pikiran menjadi pelayan bagi kita. Yang menguasai kita adalah kesadaran. Itulah yang disebut dengan intelijensia. Makanya judul kita hari ini, mari kita memanjat dinding terbesar yang dibangun oleh pikiran. Karena pikiranlah yang suka menjadi penghalang. Pikiran yang membuat dinding besar. Padahal dinding besar pun bukan kenyataan. Itu hanya ilusi pikiran kita sendiri. Ingat, begitu kita tahu jati diri kita, kita akan sadar. Saya bukan pikiran, saya bukan tubuh. Tapi saya adalah si pengamat bagi pikiran saya sendiri. Begitu kita jadi pengamat, kita tidak akan masuk ewuh pakewuh. Begitu kita mengidentikan diri sebagai pikiran, kita akan terjebak kemarahan ketika orang lain marah, terjebak kesal ketika orang lain kesal, terjebak tersinggung, sakit hati, semua sampah-sampah kehidupan kita izinkan masuk ke dalam diri kita, lalu diri kita menjadi neraka. Sudah merasakan bukan? Yuk sekarang ciptakan surga setiap saat. Di Quran dikatakan surga adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Surga adalah tempat di mana langit dan bumi masih ada. Neraka juga begitu. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka adalah kita sendiri. Surga dijaga malaikat Ridwan, Ridwan artinya ridho, sedangkan neraka dijaga malaikat Malik, Malik adalah milik, milik adalah ego, ego adalah pikiran palsu. Yuk kita jaga diri kita dengan ridwan, ridho. Apapun yang terjadi terima apa adanya. Jangan pernah bertanya mengapa ini terjadi, tetapi Tuhan ajarkan pesan apa yang hendak kau sampaikan lewat peristiwa ini kepadaku. Jangan terjebak baik buruk, karena baik buruk adalah keinginanmu. Ketika memenuhi keinginanmu kamu sebut baik, ketika tidak memenuhi keinginan kamu sebut buruk. Begitu, baik dan buruk adalah pikiranmu. Kamu ditipu oleh diri kamu sendiri. Sekarang serahkan tubuh ini pada malaikat Ridwan, akan jadi surga setiap saat. Jangan sekali-kali diserahkan pada malaikat Malik. Malik adalah milik, milik adalah ego. Ego adalah pikiran palsu. Pikiran palsu bukan dirimu, tetapi dirimu yang sedang tidak tercerahkan oleh cahaya ilahi. Temukanlah nur ala nur dalam diri kita. Itu harta karun yang terpendam, dan banyak orang yang mengabaikan itu. Stop melakukan rutinitas tanpa kepuasan. Sekarang introspeksi ke dalam.
Saya sudah sholat dari kecil, saya sudah haji, umroh, sudah baca Quran bertahun-tahun, tapi kok saya masih tetap dendaman, marahan, bencian, tidak punya kasih sayang, dan lain sebagainya. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan diriku? Berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.